Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi 'allamahul bayan. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi zawil majdi wal irfan. Amma ba'du, yang mulia keluarga besar Al-Maghfurlah Kiai Haji Sanid yang hari ini mengundang kita dalam acara haul yang ketiga. Mudah-mudahan Al-Maghfurlah Allah terima seluruh amal baiknya, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Huda Abdul Aziz Al-Mukarram Kiai Haji Muhyiddin, Kiai Haji Muhammad Nasihin, Ustaz Ubaidillah, Ustaz Nasrullah, Ustaz Taufik, Ustaz Muhammad Fahruki, Ustaz Abdul Rahim, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, RT ada RT yang rajin subuh gabungan mengikuti ajakan Bapak Nanang. Mudah-mudahan RT gak lama lagi dilantik jadi lurah di Kalimantan. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad ada bacaan limadza summiya Ramadan. Kenapa dinamakan bulan Ramadan? Jawabannya juga ada di dalam kitab itu, li'annahu yarmidud dzunub. Karena arti Ramadan adalah membakar dosa. Namanya yang identik dengan kebakaran, enak apa enggak? Panas. Puasa juga hari pertama kita panas. Itu proses sedang dibakar kesalahan dan dosa manusia. Makanya orang yang beriman girang kalau Ramadan mau datang. Salafun soleh 6 bulan sebelum Ramadan dia udah baca doa, Allahumma balighna ila Ramadan, Allahumma balighna ila Ramadan. Udah ketemu Ramadan, dia baca lagi doa itu supaya ketemu sama Ramadan yang akan datang. Karena itu dalam Al-Quran ada as-shaum, ada as-siyam, sama-sama puasa. Tapi kalau as-shaum, puasa yang bersifat umum, tidak terikat oleh aturan. As-shaum nggak pakai ru'yatul hilal. As-shaum nggak pakai nawaitu shauma ghadin. As-shaum nggak pakai tasahharu fa inna fis-suhuri barokah. As-shaum nggak ada imsak. As-shaum terpaksa puasanya masih dapat pahala. Hari Kamis kita mau nyarap di Cimuning, warung Betawi Pojeno. Sebelah kiri itu dekat gardu listrik. Sampai di sana tutup. Puasa aja dah jadi.
puasa terpaksa as-shaum dapat pahala. Zuhur puasa sampai asar masih bertahan, setengah 6 bini ngajakin. Udah jangan pakai nanya ngajakin kemana. Memenuhi ajakan istri pahalanya lebih besar dibanding harus nunggu maghrib setengah jam lagi. As-shaum, puasa yang tidak terikat sama aturan. Kalau Ramadan pakai aturan, berhubungan badan di siang hari dalam Fathul Mu'in, wa man waqi'a fi nahari Ramadan amdan fil farji fa'alaihi kafar. Siapa yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja, maka dia terkena denda karena melanggar aturan. Apa dendanya? Pasyamu syahraini mutatabi'aini. Dia harus ganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Enaknya kagak 2 menit, kagak enaknya 2 bulan. As-shaum sama as-siyam sama-sama puasa, tapi kalau as-siyam puasa yang pakai aturan, maka perintahnya juga beda dengan perintah sholat. Kalau perintah sholat, aqimus sholat. Perintah zakat, wa atuz zakat. Kenapa perintah puasa Ramadan pakainya kutiba? Ulama menjawab, asyam puasa Ramadan itu kewajiban ibadah lebih berat dibanding kewajiban ibadah yang lain. Maka Allah mendesain sedemikian rupa asyam, ibadah yang berat itu, supaya ibadah 1 bulan nahan lapar, nahan haus, enggak sia-sia diatur. Kalau yang mentaati aturan nanti akan mendapatkan 3 la'alla. La'allakum tattaqun, la'allahum yattaqun, la'allakum tashkurun. Itu paket ayat puasa dari 183 sampai 187. Kutiba ibadah yang berat. Kalau kita sering khatam tadarrus, akan kita jumpai perintah Allah kepada Nabi yang sama kalimatnya dengan perintah puasa. Kutiba alaikumul qisas. Khitabnya kepada Nabi, aku wajibkan kepadamu untuk melaksanakan hukum qisas, potong tangan bagi pelanggar aturan. Kalau kita umroh sama Ustaz Haji Ahmad hari Jumat di Madinah jam 2 itu masih ada hukum qisas bagi pelanggar aturan syariat agama. Makanya kalau kita umroh sama Ustaz Haji Ahmad, umroh Ustaz Haji Ahmad, umroh Ustaz Haji Ahmad, umroh Ustaz Haji Ahmad Al-Huda. Ketika kita diajak ziarah, ada sa'il tukang minta-minta yang tak ada tangannya karena dipotong ketika ia melanggar aturan. Kalau ia bebas setelah melewati proses pengadilan, nanti yang ngadilin beliau, nanti yang ngadilin beliau, nanti yang ngadilin beliau, nanti yang ngadilin beliau. Ada tangannya sebelah, yang sebelah nggak ada.
bebas dari penjara, mencuri lagi, dipotong lagi yang sebelah. Oleh dunia internasional ini dianggap pelanggaran HAM, nggak dapat respon. Tapi ini perintah Allah, syariat, perintah berat, kutibah alaikumul qisas. Ada lagi kutiba alaikumul qital. Diwajibkan kepadamu Muhammad untuk berperang. Jadi Nabi perang bukan berdasarkan hawa nafsu. Perang bukan untuk mempertahankan kenabian, kerasulan, tapi perintah Allah. Lagi puasa, lagi lapar, lagi haus, perintah itu datang. Maka terjadilah perang itu di bulan Ramadan, perang Badar. Lagi lapar, lagi haus, jumlah sahabat dan tentara cuma 300, lawannya 3000. Tapi karena ini perintah Allah dijalani, Allah kasih solusi kemenangan. Yang lapar menang sama yang kenyang. Ahli strategis perang mana yang bisa memprediksi orang lemes bisa ngalahin orang yang gagah? Maka puasa bukan kendala bagi orang yang menekuni sebuah profesi. Justru puasa itu menjadi berkah segala aktivitas hidup kita. Bukan jadi penyakit, malah jadi sehat. Ya Rabbal, ya Rabbal, Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran, Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, qabul wal ghufran, ya Hannan ya Mannan ya Qadiman Ihsan, Bahrul Judi Kemalian, Judlana bil Ghufran, Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, Qabul wal Ghufran, Nastaghfir Rabbana Nastardik walana Zannun bik ya Rajal iman, Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran, yudni hadzal insan abda su'il khadyan min zunubi wa lan khaib inna ghadban, Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Ada jaminan orang yang puasa Ramadan dengan mengikuti aturan, dia akan menjadi manusia benar sepanjang kehidupan. Tapi
Tapi jika manusia puasa Ramadan sebatas menggugurkan kewajiban, dia banyak melanggar aturan, maka orang ini selepas Ramadan bakal lebih berani lagi melanggar aturan-aturan. Maka itu ibadah Ramadan asyam pakai perintah kutiba, ibadah yang berat. Ayah fazobatnuhu antanawulil haram. Lagi puasa jaga perut, jangan sampai ada makanan yang masuk dari cara pendapatan yang haram. Kalau ada makanan masuk saat berpuasa didapat dengan cara yang haram, layak mulu siamu, enggak sempurna puasanya. Puasanya tidak bisa menciptakan karakter manusia yang bertakwa. Dia malah makin berani setelah Ramadan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengaruh pelanggaran saat puasa. Maka ayah fazobatnuhu antanawulil haram. Wa qala ba'dus salaf, ulama-ulama salaf berkata, indal iftar, saat mau buka puasa, dia ajak dialog tuh makanan di atas meja. Min ayyi syai'in tubtiru wa indaman tubtiru. Dengan makanan apa kau berbuka? Bersama siapa kau berbuka? Itu makanan ditanya oleh ulama salaf. Ya bakwan toge. Min aina jikta, dari mana kau datang? Ada di atas meja makan rumahku. Itu lontong menjawab, dari beras yang dibagiin nama Jokowi. Sampai habis tuh beras, akhirnya jadi mahal. Kenapa? Itu makanan bisa diajak dialog. Al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Dulu Nabi saat hijrah sampai di Madinah diundang makan oleh warga Madinah. Semua menu makan disiapkan, saking girangnya warga Madinah kedatangan Nabi dan sahabat. Sudah siap makan, tiba-tiba paha kambing digulai. Kalau kita di Arab, umroh sama Ustaz Haji Ahmad Al-Huda, umroh sama Ustaz Haji Ahmad Al-Huda, umroh sama Ustaz Haji Ahmad, itu diajak makan di resto-resto ternama, baik Madinah maupun Mekah. Ketika kita diajak makan, satu nampan besar, satu paha kambing nggak dipotong-potong. Kalau kita kan paha dipotong 20, di sono nggak dipotong. Kemarin saya diundang makan di Darul Mustafa sama Habib Umar Al-Hafiz. Itu pagi diundang sarapan, di atas nampan paha nggak dipotong-potong. Pagi diundang sarapan beliau, siang diundang makan oleh Syekh Muhdor, yang saat perayaan Maulid di Indonesia selalu tampil membacakan qasidah-qasidah, madah-madah, pujian-pujian kepada Nabi. Malam diundang makan lagi oleh Syekh Ali Baharmi. Akhirnya selama 7 hari saya diaman. Itu catering yang saya udah bayar nggak kemakan. Melayanin undangan makan mulu. Pagi kambing, siang kambing, malam kambing, bindok kambing, nyarap kambing. Nggak apa-apa. Begitu pulang disuruh makan sayur oyong.
saya ziarah ke makam Al-Habib Abdullah Al-Haddad Shahibur Ratib. Ada di pemakaman Jambal, posisinya ada di sebelah kiri. Setelah kita ziarah dari Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Habib Ali Abdurrahman, Habib Alwi Jamalul Lail, Habib Abdurrahman Al-Habsyi, terus sebelah kiri Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kalau kita di sini ziarah, kalau di Koben sekalian, kalau di sana dipimpin oleh Habib Umar Al-Hafiz, 11 makam Sultanul Aulia, itu satu-satu. Yasin tahlil, Yasin tahlil, Yasin tahlil, Yasin tahlil, Yasin tahlil, 11 dari habis subuh sampai setengah 11. Enggak pakai pulang, langsung sholat Jumat. Setiap ba'da subuh, setiap hari Jumat, Jambal pemakaman Seribu Alim selalu ramai kayak hari raya ketiga. Mudah-mudahan S3G bisa berangkat. Ya Rabbal, ya Rabbal. Jadi la'allakum tattaqun, ketakwaan yang bersifat personal itu bisa kita dapatkan dengan materi Ramadan yang Allah Ta'ala siapkan melalui kajian-kajian, melalui pengajian-pengajian. Tambah semangat ibadah kita, tambah rasa takut kita kepada Allah, tambah rasa cinta kita kepada Allah. Materi rohani selama Ramadan dikasih lagi untuk mendapatkan la'allakum tattaqun dengan intelektual, supaya kita bisa membedakan mana yang diperintah, mana yang dilarang, untuk mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Kagak cukup itu, harus punya yang kedua, la'allahum yattaqun, ketakwaan yang bersifat sosial. Madrasah Ramadan Allah didik kita melalui lapar, haus, timbul kesadaran kalau aku Allah kasih rezeki banyak, punya kemampuan, nyari kerja gampang. Baru 12 hari puasa ini lobang gesperko udah pindah, udah kendor. Baju ukuran 15 sekarang 14,5. Baru 13 hari puasa kok udah kurus, kok udah kecil di perut. Bagaimana mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang setiap hari makan tidak menentu, timbul keinginan untuk berbagi. Terbuka kepekaan sosial dari didikan lapar dan haus. La'allahum yattaqun. Maka di bulan Ramadan harus banyak berbagi. Yang kita makan bakal busuk. Ma'akalta fa'abnaita. Jenis makanan semahal apapun, kalau kita sahur tidak di rumah, cari penyegaran keluar sahur di gacoan. Suka ditanya tuh kalau kita di gacoan, ini mau level 1, 2, apa 3, sambelnya pakai ditanya. Sama-sama sambel, tapi kadar pedesnya beda. Senikmat apapun menu makan, menu sahur, enak waktu lewat di leher. Besok pagi keluar udah gak enak. Boro-boro dilihat, dicium aja kagak. Ma'akalta fa'abnaita. Wa
Wa malabista fa'amdoita, yang kamu pakai bakal rusak. Motor setiap hari kita pakai untuk cari usaha, 6 bulan gak ganti oli, kampas remnya gak diperiksa, gak diservis, rantainya bisa kering, putus di tengah jalan. Yang kita pakai bakal rusak. Bini cuman dipakai doang, rusak. Agak diservis. Udah jangan pakai bilang mau belag. Emangnya roda global. Ya Allah. Ada yang nggak bisa rusak, ada yang nggak bisa busuk. Wa ma tasaddaqta fa'abqaita, yang kamu sedekahkan itu pahalanya nggak pernah busuk, nggak pernah rusak. Allah simpan, nanti pada waktunya Allah kasih. Al-yawma tujzauna bima kuntum ta'malun. Kayaknya udah 8 ya. Makanya wasunanuhu, sunnahnya Ramadan itu kalau sahur takhir di akhir-akhir. Kalau imsaknya 4:30, makannya jam 4. Kenapa? Kalau sahurnya jam 2 nggak dapat pahala kesunahan. Tapi kalau makannya di akhir-akhir dapat pahala kesunahan. Emang kenapa? Karena makanan itu bertahan dalam tubuh untuk waktu 7 jam. Kalau makan jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 habis makanan. Karena itu orang puasa ngerasain sakit perut jam 11, jam 12. Makanya zuhur masjid kamar mandi rame. Kekumur lama betul. Ada yang kekumur yang damak begitu. Mudah-mudahan ketelan. Kalau lagi Ramadan kekumur begitu makruh. Lanjut. Udah 6:30. Jadinya pulang kagak nyarap ini. Sudah. Lanjut. Itu tuh keyakinan bagilah Allahum yattaqun, memperbanyak amal soleh, karena itu yang bakal kita bawa. Madunya bibaqiyatin walakin, di dunia ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Nuparikuha bimautin wantikoli, semua Allah Ta'ala akan pisah dengan yang namanya kematian. Ustaz Haji Ahmad berpisah dengan Kiai Haji Sani. Kalau sudah Allah yang menentukan, nggak bisa anak menolak kecuali menerima. Habib yang selalu memeriahkan maulid di sini, Habib Hasan bin Ja'far As-Saggar, terakhir Mahalul Qiyam di situ tuh. Mahalul Qiyam di situ. Mahalul Qiyam di situ. Saya di sebelahnya. Umur baru 47, belum 50. Makanya dari langit yang keempat, anna malakan nada munadin fi kulli sobahin wa masain minas sama'ir rabi'ah. Ada malaikat yang memanggil kita di setiap pagi dan sore dari langit yang keempat.
Panggilan pertama abna arba'in, wahai orang yang usianya udah 40. Antum zar'un qaddana hasaduh. Usia 40 tahun itu ibarat pohon udah siap panen. Kita kalau mau ke Purwakarta makan sate apa? Marangi. Sampai di Kerawang, setelah melewati KM 50, udah nggak ada ya KM 50, udah dihapus, udah dibersihin untuk menghilangkan jejak. Di mata manusia boleh kau hilangkan, di mata Allah tidak akan bisa kau hilangkan. Nanti tunggu saat dan waktu. Akan dituntut terus sampai eksekutor, aktor intelektualnya bakal diketahui oleh rakyat nanti. Tunggu waktu. Tunggu waktu. Tunggu waktu. Amin ya Rabbal. Sampai di tol Kerawang sebelah kiri kita masih lihat hamparan sawah. Padinya udah menguning, udah pada miring. Bukan punya kita, kita cuma lihat sambil lewat. Hati kita ngomong, ya Allah cakep banget itu pohon padi. Kalau panen kita kagak dibagi. Tapi kita melihatnya senang. Begitu seharusnya usia 40 jika orang lain melihat kita menimbulkan kesenangan di hatinya karena kesolehan kita. Umur 40 jam 2:30 udah di masjid PS3B dia ngikut. Maghrib 5:30 udah berangkat. Orang liatin umur 40, ya Allah, soleh banget itu orang. Jangan usia 40 udah maghrib masih di empang. Apain? Kemarin tuh beberapa hari hujan, 2 hari kan, dari pagi gelap. Saya ceramah juga tuh keluar dari rumah jam 4 mau ceramah buka puasa. Hujan lebat, di jalanan itu saya lihat orang gila sama hujan minggir neduh juga. Orang gila sama hujan neduh. Saya lihat di empang orang mancing hujan kagak neduh. Di setiap ada keluarga, tokoh, orang besar, ketika meninggal dunia, informasi berita duka kita baca di media telah berpulang ke rahmatullah. Siapa itu yang mengistilahkan mati itu pulang? Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah tuh yang mengistilahkan mati itu pulang. Kenapa Allah pilih pulang? Pulang itu identik dengan kesenangan. Orang pulang umrah senang, girang. Dia bisa mencium Hajarul Aswad. Dia bisa menginjakkan kaki di sebuah negeri kelahiran Nabi. Dia bisa mencium tanah saat Nabi hijrah. Bangga, senang, pulang girang. Orang pulang girang. Pulang haji girang. Pulang mancing kalau dapat. Makanya kalau kagak dapat beli. Kalau kita mancing di Harapan Indah tuh Bekasi, kan masih banyak rawa-rawa tuh.
Kalau kagak dapet di pinggir jalan udah banyak yang jual. Campur segala jair, gabus, lele, betik, betok, udah cantik, montok. Jangan, udah betok lele, udah montok jelek. Lanjut. Kenapa pulang senang? Besok nih Lebaran, orang Jawa yang cari kerja di Bekasi bakal pulang mudik. Ketika dia pulang, dia pengen tunjukkan sama keluarganya keberhasilan kerja di Bekasi, di Jatiasi. Dia bawa spring bed, bawa Jawa. Mesin cuci dia bawa. TV yang 47 in dia bawa. Kulkas dia bawa. Nggak kebawa mobil kecil, mobil engkel, truk yang 3 pelapar. Sampai di kampung, keluarganya lihat saudaranya baru datang dari Bekasi cari usaha berhasil. Girang. Sampai mesen, Mas, kapan balik ke Maning, Mas? Aku meluk, Mas. Kapan balik lagi? Aku ikut, Mas. Pulang bawa yang banyak, keluarga senang. Begitu orang yang beriman ketika dipanggil pulang, banyak yang dia bawa malaikat semua. Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Selamat datang, salam sejahtera. Silahkan masuk surga dengan amal yang kau bawa. Almarhum Haji Samin sudah di dalam surga. Ini subuh gabungan berkat perjuangan beliau. Pahala terus ngalir. Mudah-mudahan seluruh amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Maulana ya Mujib ya Hadir la yaghib tawassalna ilaika bil habib. Faqdi hajatina qarib, faqdi hajatina qarib, faqdi hajatina qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.